Kamu bertanya, aku akan coba untuk menjawabnya. Pengetahuan kuantitatif UTBK. Hasil pengulangan oleh. Nah, kalau pakai oleh berarti nggak dibalik. Hati-hati masalah kalimat. 3x plus y per 3 pengurangan oleh y min 2x per 2. Samakan penyebutnya. Berarti per 6 per 6. Lalu buka kurungnya 6x tambah 2y min 3y tambah 6x per 6. 12x min y per 6. Ya. Nomor 2. 0,1 tambah 0,1 kuadrat tambah 0,1 pangkat 3. 0,1, 0,01. Salah. Kok gini ya? Bener ini. Udah ya. 1 kali 1 kan? Iya betul ini. Sekarang 1 kali 1, iya bener. 0,001. Jadi bayangkan dia 1 per 10, 1 per 1 pangkat 2 per 10 pangkat 2, 1 pangkat 3 per 10 pangkat 3. Dia ngetes banget. 1 pangkat 3 buat 13 ya ini. Berarti hasilnya adalah 0,111. Nomor 3. 5 kurangnya. Nah ini kan agak ini ya kalimatnya ya. Misalnya min 1. Ini min 1. 10 5 kurangnya dari 15. Artinya 15 kurang 5 sama dengan 10. Nah baru kita jabarkan. Macam soal min 1, 5 kurangnya biar nggak kebalik dari 40 per X. Artinya 40 per X kurang, lihat pola yang atas, 5 sama dengan min 1. 40 per X, min pindah ruas jadi plus. Min 1 ini plus 5, jadi 4 dong. X pindah ke atas, 4 pindah ke bawah, maka X adalah 10. Nah, sekarang nomor 4. A tambah B kurang 2C sama dengan 12. A tambah B sama dengan 2C tambah 12. Kali 3, karena kita mau substitusian di sini. Semua kali 3. 3A tambah 3B sama dengan 6C tambah 36. Persamaan kedua, 3A tambah 3B tambah C sama dengan 22. Nah, substitusikan 3A tambah 3B, substitusikan dengan ini. Maka 6C tambah 36 tambah C sama dengan 22. 7C sama dengan 22 plus jadi min. 7C sama dengan min 14. Maka C kali pindah ruas jadi bagi min 2. C-nya min 2. Next. X kuadrat tambah KX tambah 5 sama dengan X tambah 1, X tambah C. Kita jabarkan. X kuadrat tambah 1 plus CX tambah C. Artinya C sama dengan 5. C sama dengan 5. K sama dengan 1 tambah C. K sama dengan 1 tambah C. Berarti 6 K-nya. C ya. Kemudian nomor 6. Ini nomor 5. Ini nomor 6. Persamaan garis kalau melewati 2 titik. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah ini X1
Y1. Ini X2, Y2. Y min 5 per min 1 min 5 sama dengan X min 4 per 1 min 4. Y min 5 per min 6, X min 4 per min 3. Y min 5, min 6 jadi ke atas, X min 4. Y min 5, ini kan jadi 2 nih. Kita ganti dengan 2. 2X min 8. Y sama dengan 2X min 3. Karena min 5 pindah ruas jadi plus 5. Kemudian dicek satu-satu. Ntar 6. Kayaknya nih langsung nih. Kalau X-nya sama dengan 3, Y-nya 2 kali 3 min 3. 6 kurang 3, 3 kan? Aku ngeliat bentuk sih tadi, biar nggak panjang. Jadi kalau kamu udah coba dari A sampai E, masukkan ketika X-nya 0 berapa, ketika X sama dengan 2 berapa, sesuai dengan yang ada di sini. Cek Y-nya, kalau Y-nya sama berarti itulah jawabannya. Aku tadi ngelihat angka bagus aja. Nah, kemudian nomor 7, berpotongan. Berpotongan. Nah, X, Y. Nah ini X sama dengan 1/4, berarti sama 2 garis ini kan dilewatin gitu kan. Bisa dong dimasukin 1 sama dengan Y-nya 2. 2 berarti tinggal setengah. Dimasukin ya X ya dan Y-nya, maka A-nya adalah setengah. Kemudian untuk persamaan kedua, Y sama dengan 1/4 X tambah B. Y-nya 2, X-nya 1, berarti 1/4 ya. Maka B-nya adalah 7/4. A tambah B, setengah tambah 7/4. 9/4. E ya. Next, ingat ini aksen turunan ya. Bukan pangkat min 1 inverse. Kalau aksen itu turunan. G 3 min 2X sama dengan X pangkat 3 tambah 1. Turunan yang dalam kurung dulu. Turunan 3 min 2X itu adalah min 2 kali G aksen. Turunan kiri itu sekarang turunan kanan, 3X kuadrat. G aksen 3 min 2X. Min 2 kali pindah ruas jadi bagi. Nah kan kita mau nyari G aksen 5. Maka 3 min 2X diandaikan dengan 5. Maka X-nya adalah min 1. G aksen 5, karena ini udah diandaikan dengan 5. Sama dengan min 3/2, X-nya ganti dengan min 1. Nah skill ini harus dilatih ya. Sering keluar, min 3/2. Berarti min 1,5. Next. Ini pakai konsep A kuadrat B kuadrat itu kan sekawan. A tambah B, A min B. Karena ini pengurangan nih. Berarti yang atas 3 pangkat 2024 tambah 3 pangkat 2022. Yang 1 plus, yang 1 min. Yang bawah juga 32023, 32021, 32023 kurang 32021. 32022 di sini tinggal 3 pangkat 2 tambah 1. Kali ya ini. 32022 ini difaktorkan lagi maksudnya. Nah, yang bawah juga gitu. 32021, 3 pangkat 2 tambah 1 ya. 32021, 3 pangkat 2 kurang 1. Ini bagi ini 1, ini bagi ini 1. Nah sekarang ini dibagi jadi 3 pangkat 1. Ini bagi ini 3 ya. Ini bagi ini jadi 3 juga. Jadi ini dibagi jadi 3.
ini dibagi jadi 3 juga. Berarti 3 kali 3, 9. Nah, macam susah padahal mudah ini. Dua bilangan asli berurutan lebih kecil dari 10 jika jumlah dua tersebut jika jumlahnya merupakan bilangan prima. Oke. Lebih kecil. Bilangan asli itu dari 1 ya. Jumlahnya 1 tambah 2, 2 tambah 3, 3 tambah 4, 4 tambah 5, 5 tambah 6, 6 tambah 7, 7 tambah 8, 8 tambah 9. Ini lebih kecil dari 10. 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3. Yang prima, kita ngambil yang prima. Berarti ini nggak prima, ini nggak prima. Hasil kali keduanya 1 kali 2, 2, 2 kali 3, 6, 3 kali 4, 12, 5 kali 6, 30, 6 kali 7, 42, 8 kali 9, 72. 72 ada, 42 ada, 56 nggak ada, 20 nggak ada. Berarti 13 ya, B. Next. Jari-jari lingkaran kecil adalah 7. Luas lingkaran kecil. Kan jari-jarinya udah diketahui. PR kuadrat. 22 per 7 kali 7 kali 7. 7 bagi 7 1. 154. Jarak titik pusat ke lingkaran kecil. Ke pusat ya. Jarak titik pusat lingkaran kecil ke 0. Berarti oke, aku gambarkan lebih besar biar kebayang. Yes. Nah, ini titik pusat. Yang ditanya adalah si ini. Ingat, ini adalah 7 jari-jari. Ini juga 7. Artinya kita pakai segitiga siku-siku ini. Si X ya 7 kuadrat tambah 7 kuadrat diakarin. 7 kuadrat kali 2. 7 akar 2. 7 akar 2 ya. Jelaskan ya. Kemudian jari-jari besar. Yang barusan aja. Jari-jari besar itu barusan 7 akar 2 ditambah 7. Ini kan 7. Gitu. Berarti 7 akar 2 tambah 7. Karena sampai pusat tadi kita udah hitung. Ini adalah 7 akar 2. Kemudian dari sini ke sini adalah 7. Oke, maka dapat ya. Pilihannya yang E. Next. Kita perbesar dulu. AFD. AFD ini 30. Ini tegak lurus katanya. Berarti 90 derajat ya. Kalau ini 30, ini 30 berseberangan. Berarti ini 60. Karena 90 kan itu. Ini 60, ini 30 karena ini 90. DEB yang ditanya DEB. Nah, DEB yang ditanya ini kan berarti DEB ini nih. Kalau lurusnya 180, DEB berarti 180 kurang 60. 120. Dapat. Kemudian yang ditanya AD. AD-nya berapa?
kita udah tahu DE 8. Ini 8. Ini A. Yang ditanya adalah AD. Ini 60. Ini 30 tuh segini ya. Ini 60. Kita mau nyari AD. Depan per miring itu adalah sin. Sin. Sin 60 sama dengan AD per DE. Maka AD adalah DE kali sin 60. DE-nya 8 katanya. Setengah akar 3 berarti 4 akar 3. 4 akar 3. Ya. Kemudian nomor 16. ABCD kita cari. Oke. Sebentar. Kalau pakai ini ya. Kalau ini 60 nih si sudut si E, maka ini juga 60 karena berseberangan. Berseberangan dalam. Artinya ini 90. Nah, kalau ini 8, tadi di soal ini 8, maka ini 8. Kita dapat AB dong. FBA ini 90 derajat. Kemudian ini 8. Kita mau nyari AB. AB itu miring. Sebentar. Oh ya, ini 30 ya. Berarti sin 30 sama dengan depan per miring. AB. Sebentar. Sin 30 setengah. FB 8. Ini AB. Maka AB adalah kali silang 16. Maka AB 16. Nah, kemudian tadi AD kan udah diketahui 4 akar 3. Panjang kali lebarnya ada nih. Ini 16, ini 16, ini 4 akar 3. Maka luas ABCD itu adalah panjang kali lebar. 64 akar 3. Oke. Berarti yang D. Next. Kita cari yang nilai Q ya. B per B kuadrat min AC itu adalah 2024. 2024 kuadrat. A-nya 2026 kali 2022. Bilangan terkecilnya adalah 2022. Aku andaikan misalkan X-nya sama dengan 2022. X tambah 2 per X tambah 2 dikuadratin. Ini X tambah 4. Ini X. X tambah 2. Jabarin yang bawah. X kuadrat tambah 4X tambah 4 min X kuadrat min 4X. Ini saling menghilangkan. X kuadrat dengan X kuadrat. 4X dengan 4X. Dapatlah X tambah 2 per 4. X-nya tadi berapa? 2022 ya? Per 4. 2024 per 4. Berarti 506. Berarti C ya. P sama dengan Q. Next. Nah, untuk ini andaikan aja ini 6,6 itu sebagai patokan. C dan D berarti lebih kecil dari 6. Ini 6, misalnya ini 4. Ini misalnya 2. Ini misalnya, kan ini lebih besar dari 6, 7 lah. Ini 2 boleh lah. Jadi pemisalan aja. C, D 2,4. C sama dengan 2, D sama dengan 4. W, Z itu 7,2. W-nya 7, Z-nya 2. W tambah D itu adalah 7 tambah 4, 11.
C tambah Z, 2 tambah 2, 4. Berarti P lebih besar dari Q. Next. Nah ini kasusnya dijabarin aja. Misalnya yang 1, Y kurang dari 1. Kita contoh Y sama dengan setengah. Berarti 1/8 lebih kecil dari 1/4. Ini benar. Y sama dengan 0. 0 lebih kecil dari 0. Salah. Y sama dengan min setengah. Min 1/8 lebih kecil dari 1/4. Benar kebetulan. Nah kalau memberikan nilai yang berbeda-beda, ini berarti nggak bisa. Ini nggak bisa. Ini doang nggak bisa ya. 2, Y lebih besar dari 0. Misalnya Y sama dengan setengah, tadi kan benar ya. Y sama dengan 5, berarti 125 lebih kecil dari 25. Ini salah. Nah sekarang kalau dua-duanya gimana? Misalnya ini ya. Kalau dua-duanya kan pecahan ya. Pecahan udah pasti benar. Bisa dijawab, kan dia pecahan. Pecahan positif. Artinya dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab ya. Next. AB itu ini C. AC itu B kecil. BC itu A kecil. Apakah AB C lebih besar dari B lebih besar dari A? Nah kita mau cari tahu itu. Ingat, ada yang tidak perlu diungkapkan. Dalam segitiga itu X tambah Y tambah Z itu 180. Dia ngetes di sininya nih. Kemudian ini sih bisa dicari karena gini. X kurang Z sama dengan 40. Berarti Z-nya adalah X min 40. Kemudian X tambah 3Y sama dengan 160. Maka 3Y sama dengan 160 kurang X. Y sama dengan 160 bagi 3 kurang X per 3 gitu kan. Masukkan ke sini kan dapat. Jadi dua-duanya nih. Ini substitusikan ke sini, ini substitusikan ke sini. Variabelnya cuman dalam X gitu kan, dapat nanti X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Nah, urutan nanti bisa dicari juga. Kalau misalnya Y terbesar berarti A terbesar. Intinya yang di hadapan sudut terbesar itu panjang terbesar gitu kan. Kita nggak butuh jawabannya iya atau tidak kan. Cuman logika kesananya. Berarti dua-duanya cukup untuk menjawab. Demikian.